Diceritakan dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman, Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada era Nabi Musa alaihissalam. Bahkan, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, seluruh rakyat harus tunduk padanya. Fir'aun memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaannya. Kekejaman Fir'aun diikuti pula oleh kesombongan yang amat hebat. Dia tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan kemakmuran serta kekuasaan yang diberikan kepadanya. Malah ia menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Rakyat Mesir tidak pernah mengenal yang namanya kesenangan. Bahkan sekedar tersenyum saja mereka tidak bisa, walaupun sesaat. Kehidupan mereka ibarat hidup segan mati tak hendak. Fir'aun memimpin Mesir selama 66 tahun. Disebut ia adalah salah satu tokoh Fir'aun Mesir paling kuat dan berpengaruh dalam sejarah. Begitu hebatnya kekuasaannya sehingga tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Semua orang patuh dan nurut apa kata Raja Mesir itu. Dia mempunyai segalanya, harta dan kekuasaan yang hebat, sehingga menjadikan dia sombong dan merasa dunia ini adalah miliknya. Rakyat Mesir disuruh untuk menyembah kepadanya karena dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Berawal dari tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui mimpi Fir'aun untuk segera bertaubat. Dalam mimpi itu, Fir'aun akan dikalahkan oleh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Bukannya segera bertaubat, tetapi Fir'aun malah menyuruh peramal kerajaannya untuk mentafsirkan arti mimpinya tersebut. Alhasil, keluarlah keputusan Fir'aun untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel. Semenjak perintah Fir'aun tersebut, akhirnya setiap anak laki-laki yang lahir pasti dibunuh melalui mata-mata dan prajurit kerajaannya. Setiap ibu yang mau melahirkan selalu didatangi rumahnya. Jika yang lahir adalah bayi laki-laki, maka langsung dibunuh di tempat. Kebrutalan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Bertahun-tahun dia semena-mena dan merasa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Lagi-lagi, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah kembali memperingati Fir'aun untuk bertaubat dengan menurunkan Nabi Musa alaihissalam. Singkat waktu, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, loloslah Nabi Musa alaihissalam saat lahir dan tumbuh besar di era kekuasaan Raja Fir'aun. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam memperingati Fir'aun bahwa dia telah menyimpang dan musyrik. Bukan kekuasaannya yang salah, tapi cara berkuasa yang salah. Bahkan menyuruh rakyat Mesir menyembah dirinya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 104 sampai 108. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Hakikun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqqa. Qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fa alqa 'asahu fa iza hiya su'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa iza hiya bayda'u lin-nazirin. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib menyatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Musa melempar tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Bukannya bersujud meminta ampun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun semakin menjadi-jadi. Dia dan pengikutnya beserta para penyihir berusaha untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perilaku Fir'aun yang sudah di luar batas wajar kemanusiaan membuat malaikat Jibril geram kepadanya. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepadanya untuk bertaubat, tetapi dia terus menjadi-jadi. Padahal jika Fir'aun bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Singkat cerita, dikejarlah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya oleh bala tentara Fir'aun. Sampai di Laut Merah, situasi semakin terpojok. Di depan ada Laut Merah dan di belakang ada bala tentara Fir'aun mengejar, lengkap dengan seluruh kekuatan militernya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 77-79. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Setelah umat Nabi Musa alaihissalam berhasil melewati laut yang terbelah, Fir'aun dan seluruh tentaranya kaget bukan main melihat laut terbelah menjadi dua. Namun karena nafsu membunuh yang tinggi, Fir'aun bersama bala tentaranya ikut menyeberang. Namun sampai di tengah lautan, air laut segera balik seperti semula dan menenggelamkan Fir'aun bersama seluruh bala tentaranya. Malaikat Jibril ikut menyaksikan kejadian itu. Lalu di saat terakhir menjelang kematiannya, Fir'aun ingin bertaubat. Karena malaikat Jibril sudah terlalu marah kepadanya dan tidak ingin Fir'aun mendapat rahmat Allah yang maha luas, lalu mulut Fir'aun disumpal dengan tanah oleh malaikat Jibril. Hal tersebut membuat Fir'aun tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Dia hanya mengucapkan, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar laut, lalu memasukkannya ke mulut Fir'aun, karena aku takut ia mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman, mengapa malaikat Jibril tidak ingin Allah merahmati dan mengampuni Fir'aun? Karena Fir'aun adalah sosok yang melampaui batas, hingga Nabi Musa alaihissalam kehilangan kesabaran. Bahkan malaikatnya Allah saja, Jibril, sudah sangat marah dan murka kepada Fir'aun, sehingga dia tidak rela jika Fir'aun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah maha luas. Jibril sangat mengetahui akan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jibril tidak mau ampunan Allah didapat oleh Fir'aun karena perbuatannya yang benar-benar melampaui batas manusia, dan baru bertaubat di akhir hayat. Padahal taubat tidak akan diterima apabila nyawa sudah di kerongkongan. Sahabat seiman, semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ampunan Allah sangat luas, tanpa batas bagi hambanya yang ingin bertaubat. Jika saja sosok Fir'aun yang begitu bengis, begitu kejam di dalam sejarah Mesir, seandainya dia bertaubat sebelum nyawa di kerongkongan, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tetapi sejarah berkata lain, dan dia mendapat siksa dan azab yang sangat pedih selama-lamanya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.